Shalom, selamat pagi semuanya. Seperti biasa kita akan ibadah bersama-sama. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita akan bersaat teduh bersama-sama. Saat teduh dimulai. Selesai? Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Allah Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat istirahat sepanjang malam yang sudah Tuhan karuniakan kepada setiap kami. Kami boleh bersama-sama beribadah lewat online ini Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan, kasih setia dan kemurahan Tuhan di hidup setiap kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah ini. Kami mau buka ibadah ini di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh Tuhan membantu kami, menolong setiap kami untuk membuat kami semakin dekat kepada Tuhan, untuk membuat kami semakin mengenal akan pribadi Yesus Kristus. Kami akan memulai ibadah ini di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama belajar. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita dan Dia adalah juru selamat hidup bagi setiap kita. Mari kita nyanyikan lagu Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang
jalan. Firman jari manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Salam dalam Yesus Kristus. Anak-anak sekalian, kita bersyukur pada Tuhan walaupun kita terpisah secara fisik, namun kita tetap bisa bertemu secara virtual. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu adat istiadat dan iman Kristen. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan. Yang pertama itu terdapat di Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian yang terdapat di dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai anak-anak yang dididik di sekolah Kristen, kita tentu dibina iman kerohanian kita. Namun di sisi lain, kita sebagai anak, kita tentu juga mewarisi akan adat istiadat dari orang tua kita. Kalau kita sebagai orang Tionghoa, maka kita mewarisi akan adat istiadat orang Tionghoa. Kalau kita dari suku yang lain, kita juga mewarisi akan adat istiadat suku tersebut. Nah, pertanyaannya buat kita adalah, apakah kita yang sudah menjadi orang Kristen, kita tidak boleh lagi menjalankan adat istiadat ataupun tradisi yang diturunkan secara turun-temurun? Tentu pertanyaan ini seringkali kita temukan, bahkan kita sendiri pun kadang sulit untuk menjawabnya. Namun Alkitab dengan tegas mengatakan kepada kita, prinsip yang pertama sebagaimana tadi yang kita baca di dalam kitab Ulangan mengatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Artinya, yang paling menjadi utama atau prioritas di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagaimana adik-adik yang masih SMP, masih remaja, kita harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan tradisi yang diwariskan kepada kita? Ya, seandainya di dalam keluarga kita, ya, ada orang tua kita yang masih belum percaya, saudara-saudara kita yang masih belum percaya, sehingga adat istiadat itu menjadi begitu kuat. Nah, Alkitab sekali lagi tidak menolak tradisi.
Walaupun kita percaya pada Tuhan Yesus, tetapi tradisi itu kalau baik, maka itu akan kita pelihara, akan kita lestarikan tentunya. Nah, bagaimana dengan tradisi-tradisi yang melanggar, yang tidak sesuai dengan iman Kristen? Nah, tentu itu tidak kita lakukan atau kita kerjakan. Nah, sebagaimana juga tadi dikatakan di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi kita perlu selektif, kita perlu hati-hati. Tradisi yang tidak merusak iman, tradisi yang tidak menghilangkan kesetiaan kepada Tuhan, itu perlu kita pelihara. Nah, sebagai orang-orang yang percaya, kita yang menjadi orang Tionghoa tentu tahu banyak tradisi-tradisi Tionghoa yang diwariskan di dalam keluarga kita. Nah, ada banyak hal-hal juga yang positif yang menjadi sesuatu yang baik yang perlu kita lakukan. Artinya, ketika kita sudah menjadi orang Kristen, walaupun kita misalnya dari suku Tionghoa ataupun dari suku lainnya, ada tradisi-tradisi yang baik, itu perlu kita lestarikan. Nah, beberapa contoh tradisi-tradisi Tionghoa yang baik yang perlu kita lestarikan, misalnya dalam perayaan Imlek, ya. Dan Imlek itu kan dirayakan oleh orang-orang Tionghoa di seluruh dunia. Nah, banyak hal-hal positif yang bisa kita petik, anak-anak sekalian. Misalnya kumpul keluarga, ya, kita kenal dengan istilah Sacapne, malam sebelum tahun baru, di mana anggota keluarga dari berbagai daerah mereka pulang kembali ke kampung, ke rumahnya untuk bertemu dengan orang tua, dengan sanak famili. Bersama-sama mereka makan untuk mengakrabkan diri karena sudah lama tidak bertemu. Ini sesuatu yang baik yang perlu dipelihara. Demikian juga ketika hari pertama Imlek, ketika kita merayakan akan tahun baru Imlek atau yang dikenal dengan festival musim semi, ya. Nah, di mana pada hari pertama Imlek ini kita sebagai orang-orang Kristen pun bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk mengunjungi saudara-saudara kita, mengunjungi sanak famili kita. Ya, selain anak-anak bisa mungkin mendapatkan angpau, ya. Ini bagian dari tradisi juga yang seringkali ditunggu-tunggu anak-anak sekalian. Tetapi jauh lebih penting maknanya adalah lewat perkunjungan ke rumah saudara kita, ke rumah famili kita yang sebelumnya kita tidak tahu, ya, tapi orang tua kita mengajak, maka kita bisa mendekatkan diri dengan mereka. Nah, bagi kita yang sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya, dan kesempatan itu kita juga bisa mengajak, ya, menyampaikan kabar sukacita itu kepada sanak famili kita. Atau dari kesempatan itu kita ke rumah teman-teman, ya, teman-teman kita yang mungkin dulu SD, sekarang baru bisa kita temui. Atau bahkan mungkin teman sekelas kita, karena sibuk belajar, kita jarang berkumpul, apalagi pandemi. Nah, ketika di sela-sela pandemi mereda, ada kesempatan berkunjung, mungkin itu bisa kita lakukan. Namun juga dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang, juga bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi anak-anak sekalian, tradisi-tradisi yang positif, tradisi-tradisi yang baik, yang merupakan adat istiadat dari segala suku bangsa, itu perlu kita pelihara seandainya itu adalah hal-hal yang baik. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita
dikatakan memiliki iman Kristiani, itu tidak membuat kita meninggalkan semua tradisi yang ada. Maka itu anak-anak sekalian, bagaimana kita mengimplementasikan, menjalankan tradisi yang ada sebagai orang Kristen. Nah, itu bisa menunjukkan bagaimana kita juga memberikan kesaksian yang baik. Tentu ada tradisi-tradisi yang tidak baik yang ada, maka itu perlu kita hindari. Supaya apa? Supaya kita tetap setia kepada Tuhan sebagaimana dikatakan di Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Mengasihi Tuhan Allah kita itu dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati. Mengasihi Tuhan kita dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Saya percaya anak-anak sekalian, ketika kita belajar bukan hanya supaya kita pintar, ya. Kita pintar tentu itu yang diharapkan oleh setiap orang tua kita, diharapkan diri kita sendiri juga. Tetapi jangan lupa, kita juga perlu memupuk iman kerohanian kita. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, maka sekali lagi jangan kita goyah. Kita perlu terus ya bersandar kepada Tuhan. Kita perlu terus memegang kebenaran yang telah Tuhan sampaikan lewat Alkitab. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita berada di rumah, disitulah kita banyak berinteraksi dengan orang tua. Saat kita berada di lingkungan, kita berinteraksi dengan tetangga-tetangga kita bisa bermain, kita bisa bersenda gurau, namun jangan pernah kita lupakan bahwa sebagai anak-anak yang sudah menjadi orang percaya, kita tetap harus memelihara iman percaya kita. Dan kita juga tetap melihat ketika ada tradisi-tradisi yang baik, tradisi-tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, yaitu adat istiadat yang ada, maka perlu kita lestarikan, bahkan kita pelihara bersama. Nah, biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini sekali lagi boleh meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, sambil kita juga menyaksikan akan kasih Tuhan lewat pemberitaan kabar sukacita. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Baiklah semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar lewat firman Tuhan ini kita sama-sama belajar, dan biar lewat firman Tuhan ini juga kita mampu dan dimampukan untuk mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik. Mari kita akhiri ibadah kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk sepanjang ibadah ini. Biarlah Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami mau terus memuji menyembah Tuhan dari hidup kami. Dan biar juga lewat firman-Mu pada pagi hari ini, kami boleh Tuhan enggak hanya mendengar dan mengerti, tetapi Roh-Mu yang kudus biarlah menolong setiap kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan seluruh keberadaan dan hidup kami dan aktivitas kami berikutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.